Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soli Subaraba. Saya dari jurusan Sistem Teknologi Informasi, dan di sini saya merupakan presentasi susulan dari kelompok 5. Nah, mata kuliah yang saya bawa itu adalah komputer arsitektur, yang dosennya yaitu Pak Haikal Siddiq, Eskom MT, dan materinya mengenai representasi data. Oke, langsung aja. Ini adalah nama-nama kelompok kami, dan di sini saya akan menjelaskan isi PPT ini sendiri. Oke, representasi data dalam arsitektur komputer. Nah, konsep dasar representasi data komputer beroperasi menggunakan rangkaian bit sebagai bentuk paling dasar dari informasi. Berbagai tipe data numerik maupun non-numerik harus dikonversi menjadi pola biner agar dapat diproses oleh unit logika dan disimpan pada memori. Pola biner ini dirancang untuk memastikan bahwa perangkat keras dapat melakukan operasi aritmatika, logika, maupun manipulasi data secara konsisten. Nah, fungsi utama representasi data yaitu menjamin kesesuaian format antara perangkat keras dan perangkat lunak, menyediakan struktur yang dapat dikenali oleh ALU dan register, menciptakan efisiensi penyimpanan dan transmisi digital, lalu menjadi dasar bagi desain set instruksi dan organisasi memori. Nah, tujuan mini project yang pertama itu memahami cara komputer mengubah angka dan huruf menjadi format biner, menjelaskan hubungan representasi data dengan arsitektur komputer, menunjukkan contoh bagaimana data diolah, lalu memberikan gambaran mengapa representasi data penting dalam pemrograman dan sistem komputer. Yang terakhir, melatih kemampuan menjelaskan konsep teknis secara visual sederhana. Nah, jenis-jenis representasi data yang kami ambil ada 2. Yang pertama representasi numerik, lalu yang kedua representasi huruf dan karakter. Nah, yang numerik ini yaitu integer dan float. Yang integer itu bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang float itu yang bilangan pecahan, 3,14, 2,5, 0, sekian. Nah, yang intinya pada bilangan pecahan. Lalu ada lagi representasi huruf dan karakter. Nah, ada ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Lalu ada Unicode atau yang lebih lengkap dan mendukung banyak bahasa. Lalu ada extended ASCII menambah karakter khusus 250, yang dimana karakternya itu 250. Nah, representasi angka integrer. Nah, ini digunakan untuk menyimpan dan memproses data numerik dalam bentuk biner. Nah, penting dalam perhitungan matematis, statistik, hingga pemodelan ilmiah. Ada unsigned integer, ada signed magnitude, ada one complement, ada two complement. Nah, unsigned integer itu unsigned integer itu tidak dapat menyimpan angka negatif. Nah, ini misalkan konfirmasi desimal 19. Nah, itu dari 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, ini bit 8. Nah, ini langsung karena ini tidak ada desimal dan nggak ada minus, ini tidak bisa. Mohon maaf, aduh bentar, saya rada kelibet.
Pokoknya ini yang konfirmasi desimal unsigned integer itu tidak bisa mengkonversi desimal negatif, ya, negatif atau minus ini ya dalam tanda kutip. Nah, ini angka binernya itu konfirmasi desimal ini angka binernya 00010011. Itu yang ada di kolom yang kedua yang bawah. Itu adalah biner yang mewakili 19 desimal. Nah, oke. Lanjut ke kok nggak bisa di skip sih. Ini ya. Oke, ada sign magnitude ya. Sign magnitude sign magnitude itu bacanya gimana? Magnitude ya, sign magnitude itu adalah cara atau cara bilangan bulat yang bertanda dalam sistem biner. Ya. Nah, langkah-langkahnya itu ada konfirmasikan nilai positif. Nilai positifnya tuh ke biner, lalu tambahkan tanda di bit paling kiri negatif, itu negatif sama dengan 1, positif sama dengan 0. Ya. Nah, misalkan konversikan nilai absolutnya. Itu nilai absolutnya itu kan 19 ke biner. Nah, seperti mengkonversi bilangan positif biasa. Nah, 19 biner itu ada 0010011. Nah, ini ya misalnya ya, ini sesuai dengan bagian magnitude yang di tabel. Nah, kemudian tambahkan bit tanda tambahkan bit yang mana ya? Tambahkan bit tanda di paling kiri nih, karena bilangannya negatif, itu bit 1. Nah, maka nanti hasil akhirnya hasil akhir presentasi itu negatif 19 ya, yang dimana itu menunjukkan negatif di depannya tuh menambahkan ya. Nah, jadi 10010010011. Nah, oke, lanjut. One complement. One complement itu metode mempresentasikan bilangan negatif di dalam komputer. Nah, caranya itu bilangan positif cukup konfirmasi ke biner seperti biasa. Lalu bilangan negatif konversi dulu nilai positifnya, lalu flip ke semua bit gitu. Nah, langkah-langkahnya nih. Ya tadi tuh. Itu tadi langkah-langkah yang saya sebutkan. Oke. Lalu ada tuh komplement. Nah, metode ini adalah metode yang paling sering digunakan di komputer modern untuk menyimpan bilangan negatif ya. Nah, langkah-langkahnya konversikan nilai positifnya ke biner. Terus jika desimalnya positif, konversi selesai. Jika desimalnya negatif, flip hasil konversi 0 sama jadi 1 dan 1 jadi 0. Nah, plus 1 atau positif 1 pada bit paling kanan. Tuh. Nah, representasi bilangan pecahan floating point. Floating point adalah cara komputer mempresentasikan bilangan real dengan presisi yang tinggi, termasuk bilangan dengan komponen desimal atau pecahan, misalnya 3,14, dan bilangan yang sangat besar atau kecil. Istilah ini berasal dari fakta bahwa titik desimalnya dapat mengambang atau berpindah posisi, berbeda dengan bilangan bulat yang posisi desimalnya tetap. Nah, cara kerjanya
Satu angka floating point disimpan sebagai dua bagian. Bagian penting dari angka atau mantisa dan eksponen yang mengendalikan skala atau posisi titik desimalnya. Nah, ini adalah gambar floating point format. Ini adalah formatnya nih. Kita langsung aja ya. Nah, sistem bilangan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menguasai ya. Sebelum menguasai yang di tabel sistem bilangan ini. Maksudnya saya paham tapi saya sulit untuk menjelaskannya gitu. Saya masih sulit untuk menjelaskan yang ada di tabel ini. Saya lanjut aja ke PPT berikutnya. Nah, ini representasi huruf atau kode karakter, huruf kode karakter. Representasi data dalam konteks kode huruf atau karakter itu adalah cara kita menyimpan dan mewakili karakter-karakter seperti huruf, angka, tanda baca, dan simbol dalam bentuk digital. Contohnya dalam sistem ASCII, setiap karakter diwakili oleh sebuah angka unik. Misalnya huruf A diwakili oleh angka 65 dalam desimal yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk biner sebagai 01000001. Dengan cara ini komputer bisa memahami dan memproses teks. Nah, ini adalah tabelnya, tabel ASCII ya, yang dimana di sini sudah tertulis ya, tertulis lengkap. Nah, ini tabel Unicode ya. Ini adalah tabel Unicode. Lalu, nah, refleksi dari kelompok kami yaitu kami sadar dan kami memahami bahwa komputer bekerja dengan cara mengubah dan proses semua data dalam bentuk biner 0 dan 1. Setiap teks, gambar, suara, dan angka diubah menjadi kode digital agar bisa dibaca oleh mesin. Melalui arsitektur komputer, data tersebut diproses oleh CPU dengan bantuan memori serta perangkat input dan output, lalu menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Nah, kami juga menyadari bahwa komputer tidak berpikir seperti manusia, tetapi bekerja secara logis, teratur, dan sesuai instruksi. Di balik tampilannya yang sederhana, komputer menjalankan proses yang kompleks, cepat, dan sangat tepat dalam mengolah data digital. Nah, ini adalah daftar pustaka yang sumber-sumber yang kami cari, yang kami buat ya di presentasi ini. Ini adalah daftar pustakanya, dan semua materi atau semua yang tadi saya sebutkan itu ada dalam daftar pustaka tersebut. Dan oke, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sulit dipahami atau ada kata-kata yang setidaknya kurang atau kurang dimengerti. Mohon maaf karena sejujurnya saya juga masih belum sepenuhnya memahami atau belum 100% paham tentang representasi data, karena saya juga masih dalam tahap belajar, dalam tahap pembenahan lagi, karena masih banyak yang saya kurangnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.